Hai sahabat channel Sebarangan, jumpa lagi dengan saya. Sehat bukan? Pastinya dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Sebarangan. Yuk dengerin. Namaku Rina. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket 24 jam. Shift kerjaku seringkali dapat yang malam. Sebenarnya sih capek, tapi lumayan buat nambah-nambahin uang bulanan. Rutinitasnya ya gitu-gitu aja. Melayani pembeli, bersih-bersih, nungguin jam shift selesai. Sampai suatu hari, ada satu pelanggan yang bikin rutinitasku jadi lebih berwarna. Namanya Bima. Orangnya nggak terlalu tua, sekitar 30-an lah. Badannya lumayan atletis, dan yang paling aku suka, dia punya senyum yang tulus banget. Dia sering datang, hampir setiap malam. Beli rokok sama kopi saset. Setiap kali dia datang, dia selalu melontarkan senyumnya yang manis dan kadang ngajak ngobrol sebentar. Malam lagi, Mbak? Tanyanya sambil menaruh barang di meja kasir. Iya nih, Mas, jawabku sambil tersenyum malu-malu. Entah kenapa dia itu beda. Senyumnya itu loh, bikin perasaanku jadi hangat. Lama-lama, Bima ini jadi pelanggan tetapku. Dia datangnya selalu di jam yang sama, sekitar jam 10 atau 11 malam. Dan dia selalu beli barang yang sama, rokok sama kopi saset. Sampai suatu hari, dia datang lagi. Tapi kali ini dia nambah beli permen mint sama air mineral. Malam ini paket lengkap nih, Mas? Tanyaku sambil tersenyum. Iya, Mbak. Malam ini spesial, jawabnya sambil tersenyum misterius. Sejak saat itu, setiap malam Jumat dia selalu membeli barang yang sama. Rokok, kopi saset, permen mint, dan air mineral. Dan setiap kali dia datang di malam Jumat, dia selalu menyapa dengan kalimat yang sama. Malam Jumat, Mbak, jangan lupa ya, minum kopinya biar nggak ngantuk. Aku cuma bisa senyum-senyum malu, nggak tahu kenapa sapaan itu selalu bikin aku deg-degan. Ada sesuatu di matanya yang bikin aku bertanya-tanya. Suatu malam, Jumat, Bima datang seperti biasa. Beli paket lengkapnya, ngobrol sebentar, lalu pergi. Setelah dia pergi, aku baru sadar ada yang tertinggal di meja kasir. Sebuah ponsel. Aku langsung mengambilnya dan melihat layarnya. Tidak ada notifikasi atau panggilan. Tapi saat aku membalik ponsel itu, aku melihat sebuah stiker kecil di belakangnya. Stiker itu bergambar sepasang ciuman bibir. Jantungku langsung berdebar kencang. Ini apa maksudnya? Aku menunggu, tapi tidak ada panggilan masuk. Akhirnya aku beranikan diri untuk menelpon nomor terakhir yang ada di ponsel itu. Ternyata itu nomor Bima. Panggilan itu diangkat. Halo, Mas Bima? Ponselnya ketinggalan di minimarket, kataku canggung. Oh iya Mbak, maaf saya buru-buru tadi. Tunggu di sana ya, saya balik lagi. Aku menunggu dengan perasaan campur aduk. Apa maksud stiker itu? Apakah ini sebuah isyarat? Bima kembali ke minimarket. Wajahnya terlihat malu-malu. Terima kasih banyak ya Mbak. Untung Mbak yang nemuin, katanya sambil mengambil ponselnya. Sama-sama Mas, jawabku sambil tersenyum. Lalu dia pergi lagi. Tapi saat dia pergi, aku melihat ada pesan masuk di ponselku. Aku buka, ternyata dari nomor Bima. Pesannya cuma satu kalimat. Stiker itu pesan dari saya Mbak. Nanti malam saya telepon ya. Jantungku rasanya mau copot. Aku langsung salah tingkah. Kenapa dia mengirim pesan seperti itu? Apakah ini cuma bercanda? Tapi aku tidak bisa menghentikan senyum yang terus mengembang di wajahku. Aku penasaran. Sangat penasaran. Malam itu, aku menunggu panggilan dari Bima, dan ponselku berdering. Panggilan itu masuk saat aku sudah pulang dan siap tidur. Aku angkat dengan perasaan gugup. Halo, Mbak Rina? Suaranya lembut, terdengar lebih santai daripada saat di minimarket. Iya, Mas Bima, jawabku. Obrolan kami bermula dari hal-hal biasa. Dia tanya soal kerjaanku, aku tanya soal pekerjaannya. Tapi lama-lama obrolan kami jadi lebih intim. Kenapa ya Mbak Rina? Kok setiap saya lihat Mbak Rina rasanya jadi tenang gitu? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, pipiku langsung memerah. Masa sih Mas? Kataku malu-malu. Iya, senyum Mbak Rina itu loh kayak ada magnetnya, jawabnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Perasaan yang lebih dari sekedar penjual dan pembeli. Obrolan itu berlanjut sampai larut malam. Membuatku sulit tidur, tapi dengan perasaan yang sangat bahagia. Setelah malam itu, Bima jadi sering menelponku.
Setiap malam kami bisa ngobrol sampai berjam-jam. Kami jadi makin dekat. Suatu malam, dia bilang kalimat yang membuatku deg-degan. Malam Jumat besok, saya mau kasih bonus, Mbok. Aku langsung bingung. Bonus apa? Bonus gaji. Dia kan bukan bosku. Bonus apa, Mas? Tanyaku penasaran. Rahasia, Mbak. Bonus yang spesial buat Mbak Rina. Jawabnya sambil tertawa pelan. Pokoknya, besok malam Jumat, saya tunggu Mbak di depan minimarket pas Mbak selesai shift. Jantungku berdebar kencang. Aku penasaran sekali dengan bonus yang dia maksud. Sejak malam itu, setiap hari rasanya lama sekali. Aku menantikan malam Jumat dengan perasaan yang campur aduk, antara gugup, penasaran, dan bahagia. Malam Jumat tiba. Shift kerjaku selesai jam 12 malam. Aku beres-beres, lalu keluar dari minimarket. Dan di sana, Bima sudah menunggu. Dia pakai jaket kulit hitam. Terlihat sangat keren. Udah selesai, Mbak? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan, masih merasa malu-malu. Dia mengajakku jalan sebentar. Kami jalan kaki, hanya berdua di malam yang sepi. Dia mengajakku ke taman kecil di dekat minimarket. Kami duduk di bangku. Suasananya remang-remang. Aku bisa mencium aroma parfum maskulin dari tubuhnya. Wanginya tidak menyengat, tapi sangat memabukkan. Kami ngobrol lagi, tapi kali ini obrolannya lebih personal. Dia cerita soal masa lalunya, aku juga cerita soal masa laluku. Sampai akhirnya dia meraih tanganku. Mbak Rina, boleh saya peluk? Tanyanya pelan. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Aku mengangguk pelan, malu-malu, dan dia memelukku. Pelukan itu hangat, erat, dan sangat nyaman. Aku merasa aman di pelukannya. Itu adalah bonus pertama yang dia berikan. Dan malam itu membuatku merasakan sebuah rasa yang bernama cinta. Pelukan hangat itu membuatku merasa begitu dekat dengannya. Dia melepaskan pelukan itu, lalu menatapku dengan mata yang penuh gairah. Bibirnya tersenyum. Lalu, perlahan dia mendekat. Mbak Rina, apa ini terlalu cepat? Bisiknya pelan, suaranya serak. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Dan dia menciumku. Ciuman itu lembut, hangat, tapi juga penuh hasrat. Rasanya semua rasa penasaran dan keinginan yang selama ini terpendam meledak begitu saja. Aku membalas ciumannya, melingkarkan tanganku di lehernya, menariknya makin dekat. Kami berciuman di taman yang sepi, di bawah remangnya cahaya lampu dengan suara jangkrik sebagai saksi bisu. Ciuman itu berlanjut, semakin dalam, semakin panas. Kami berdua tak bisa menghentikannya. Obrolan kami setelah itu jadi lebih spesial. Malam-malam Jumat selanjutnya, bonus dari Bima semakin dalam. Dia tidak lagi hanya mencium atau memeluk. Sentuhan tangannya jadi lebih berani, lebih membakar. Setiap sentuhan tangannya di tubuhku, setiap bisikan mesranya, membuatku gila. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa aku tidak bisa menolak. Aku sudah ketagihan. Ketagihan dengan perhatiannya, ketagihan dengan sentuhannya, dan ketagihan dengan bonus yang dia berikan setiap malam Jumat. Kamu cantik banget, Rina. Senyum kamu, tubuh kamu, bikin aku gila. Kata-katanya itu seperti sihir, membuatku makin tenggelam dalam pusaran gairah ini. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Dia memperlakukanku dengan sangat lembut, sangat hati-hati, seolah aku adalah benda yang paling berharga. Aku merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan. Sensasi ini sudah lama tidak aku rasakan. Suatu hari, Bima datang ke minimarket bukan di malam Jumat. Wajahnya terlihat serius. Dia mengajakku ngobrol di luar. Rina,
Ada yang mau saya bilang, katanya suaranya berat. Jantungku langsung berdebar. Ada apa? Aku sudah punya istri dan anak, Rina, katanya pelan. Aku gak bisa lanjutin ini lagi. Duniaku rasanya langsung runtuh. Kata-katanya seperti pukulan telak di dadaku. Aku langsung menangis. Selama ini aku pikir dia lajang. Selama ini aku pikir dia benar-benar tulus mencintaiku. Tapi ternyata aku hanya selingkuhannya. Aku hanya bonus malam Jumat. Aku merasa bodoh, merasa hancur. Dia meminta maaf, tapi itu tidak cukup. Aku pergi, meninggalkan dia sendirian. Hari-hariku kembali seperti semula. Hampa. Aku bekerja di minimarket, tapi rasanya kosong. Aku menolak setiap panggilan telepon dari Bima. Aku tidak mau lagi mendengar suaranya, tidak mau lagi merasakan kehangatannya. Aku mencoba melupakan semua yang terjadi. Melupakan bonus malam Jumat, melupakan senyum manisnya, melupakan setiap sentuhannya. Tapi, melupakan tidak semudah itu. Setiap malam Jumat, aku selalu teringat padanya. Teringat pada janji-janji manisnya, teringat pada pelukan hangatnya, teringat pada ciuman-ciuman panasnya. Hati dan pikiranku bergejolak. Di satu sisi, aku membencinya karena sudah membohongiku. Di sisi lain, aku merindukannya. Merindukan perasaanku saat bersamanya. Perasaan yang membuatku merasa hidup. Malam Jumat kembali datang. Malam itu minimarket sepi. Aku duduk di meja kasir, melamun. Aku tahu Bima tidak akan datang. Tapi entah kenapa mataku terus-terusan melihat ke arah pintu. Berharap dia muncul. Aku merasa kesepian. Sangat kesepian. Tiba-tiba ada seorang pelanggan datang. Orangnya tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Dia senyum ramah, membeli rokok dan kopi saset. Malam Jumat ya, Mbak, jangan lupa minum kopinya, biar gak ngantuk. Tatanya. Jantungku langsung berdebar kencang. Kalimat itu juga sama dengan Bima. Aku menatapnya. Senyumnya juga mirip Bima. Aku menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Pelanggan itu ternyata datang lagi. Dia sering datang di malam Jumat, membeli barang yang sama, dan selalu menyapa dengan kalimat yang sama. Suatu malam, dia meninggalkan ponselnya di meja kasir. Aku ambil ponsel itu. Di belakangnya ada stiker yang sama. Stiker bergambar sepasang ciuman bibir. Aku terdiam. Apa ini takdir? Atau ini hanya sebuah kebetulan yang sangat kejam? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku merasa kesepian dan godaan itu terlalu kuat untuk ditolak. Aku mengambil ponselku dan aku mengirimkan pesan ke nomor itu. Pesannya cuma satu kata. Halo. Dan aku menunggu panggilan telepon darinya. Malam itu aku menerima panggilan dari pelanggan baru itu. Suaranya lembut, sama seperti Bima. Kami ngobrol, dan obrolan kami semakin intim. Dia mengajakku bertemu di luar, lalu mengajakku ke kamar apartemennya. Aku tahu, aku sudah membuat kesalahan yang sama, tapi aku tidak bisa menolak. Aku sudah ketagihan dengan bonus selama ini. Cerita ini adalah kisahku, kisah seorang kasir minimarket yang ketagihan bonus tiap malam Jumat. Aku tahu ini salah, tapi kesepian itu, kehangatan itu, gairah itu membuatku tidak bisa berhenti. Aku tahu aku harus mengakhiri semua ini, tapi aku takut kembali kesepian. Aku hanya bisa menjalani dan berharap suatu hari nanti, aku bisa keluar dari lingkaran ini. Lingkaran yang dimulai dari senyum manis,
dan berakhir dengan hati yang hancur. Tapi entah kenapa, malam Jumat ini aku merasa bahagia.